Halo sobat, balik lagi di channel Sporty ID, masih bareng gue Dimas Haji. Dan kali ini kita akan komparasi antara sepatu futsal Nike Street Gato dan juga Nike Lunar Gato. Buat lo yang penasaran, mari kita review. Keluarga Gato dari Nike sebenarnya ada tiga, yaitu Street Gato untuk yang paling bawah, middle-nya ada Lunar Gato 2, dan yang paling atas adalah React Gato. Tapi kita akan fokus komparasi antara Street Gato dan juga Lunar Gato terlebih dahulu. Kita mulai dari Street Gatonya, dimana untuk Nike Street Gato ini dia punya tampilan yang lebih streetwear ya. Jadi bisa digunakan di indoor dan juga bisa digunakan untuk sneakers, untuk sehari-hari. Dimana peruntukan daripada Street Gato ini seperti namanya, yaitu untuk futsal street, tapi tetap bisa lu gunakan untuk di lapangan yang indoor juga. Kalau kita lihat dari looks-nya, kemudian dari shape-nya, ini memang bisa dibilang sepatu-sepatu casualan kayak gini ya. Jadi buat lu pakai buat nongkrong, kemudian buat kerja bahkan itu bisa banget. Nah, apalagi sepatu ini bisa lu kombinasikan dengan outfit lu. Mau lu pakai jeans, mau lu pakai celana pendek, atau bahkan sarungan juga bisa. Nah, untuk materialnya sendiri di bagian depan ini footfootnya itu dia pakai material suede leather. Ini agak menjadi pro dan kontra ya. Banyak yang bilang bahwa sepatu ini itu pigskin, tapi yang gue tahu untuk yang di pigskinnya itu yang nggak masuk di Indonesia ya. Atau bahkan ada yang bilang juga yang junior. Kalau yang dewasa kayak gini dia pakainya sintetis suede. Kemudian di bagian sisi dalamnya dia ada semacam material yang untuk interaksi bola biasa di bagian sisi dalamnya seperti ini. Jadi ini lebih kasar, dimana ini peruntukannya untuk lu passing, shooting, dan juga tentunya controlling juga. Di bagian lacing sistemnya dia pakai yang sentral ya, di bagian tengah standar aja, tapi di sini ada sayap-sayapnya jadi biar lebih aerodinamis aja. Bagian tangnya dia pakai material mesh, jadi ventilasi udaranya cukup baik, terutama di bagian mesh bagian atasnya sini dia punya porsi yang pas itu, nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu tipis. Sisi bagian medialnya ataupun bagian tengahnya ini dia juga pakai mesh kayak bagian tangnya, dan ini cukup banyak juga sampai ke bagian heel atas sini. Kalau bagian heel bawahnya dia sama kayak di bagian depan, yaitu pakai suede. Nah, untuk bagian shoes-nya, logo Nike-nya ini dia pakai material TPU, dan ini menyatu dari bagian sisi dalam ke belakang sampai ke bagian sisi luarnya. Dan ini menarik banget, walaupun untuk di colorway ini shoes-nya nggak begitu kelihatan ya, karena warnanya dia transparan, warna-warna bening kayak gini. Untuk di bagian lainnya adalah bagian insole-nya yang menurut gue udah cukup empuk, kemudian midsole-nya juga sama empuk, dan outsole-nya dia punya outsole dengan traction yang cukup baik. Jadi ini dia punya material yang cukup padat ya, karena memang untuk di peruntukannya kan untuk streetwear, jadi untuk di aspal, kemudian di semen-semen kayak gitu. Nah, ini dia dibutuhkan material upper ataupun material outsole yang lebih padat daripada sepatu-sepatu outdoor ataupun indoor lainnya gitu. Nah, untuk di bagian depannya ini ada rubber yang lebih banyak daripada midsole-nya, tapi nggak mempengaruhi keempukan dari bagian tumit kita yang mana sangat penting ya, karena ketika kita berjalan, ketika kita main futsal dan lain sebagainya, itu kan sepatu ini bakal menopang 5 kali bobot daripada tubuh kita. Untuk di daya tarik dari Street Gato ini memang ada di tampilannya sih ya. Beda dengan Lunar Gato yang mana mengutamakan kenyamanannya. Langsung kita bahas. Istimewanya sepatu ini terletak di experience para penggunanya. Reputasinya cukup baik dari Lunar Gato yang pertama di tahun 2013, kemudian Lunar Gato kedua yang diproduksi kembali karena banyaknya permintaan dari para pengguna Lunar Gato. Sepatu ini juga identik dengan Ricardinho, nanti kita bahas. Nah, untuk di bagian uppernya sendiri, dia punya material yang lebih low profile, kemudian lebih premium juga.
Untuk bagian depannya sendiri ini dia ada material yang kasar, jadi kayak amplas gitu sob. Nah di bagian depannya sini tentu saja ini untuk sentuhan air ketika lo shooting, passing dan juga dribbling, sama kayak di Street Gato-nya tadi, cuma ini dia lebih luas dari bagian sisi dalam kemudian agak ke sisi bagian luar juga. Nah untuk di bagian atasannya sendiri dia pakai material leather. Ini adalah material goat leather, kulit kambing, yang mana untuk di bagian uppernya ini bener-bener soft dan ini enak banget. Salah satu material leather yang gue suka selain kangaroo leather pastinya. Dan untuk di penaliannya sendiri ini pakai yang centros, tradisional banget, nggak ada yang istimewa dari bagian talinya. Untuk bagian tangnya juga standar, dia pakai material mesh untuk sirkulasi udara. Dan fitur utamanya lainnya selain dari leathernya ada di bagian panel Hyperfuse ini, yang mana fungsinya ini untuk sirkulasi udara juga dan untuk mengurangi bobot daripada sepatu ini, karena sudah menggunakan leather kan ini punya bobot yang cukup banyak ya, cukup menambah bobot daripada sepatu ini. Nah dikuranginya itu lewat Hyperfuse ini. Dari sisi bagian luar transparan, dan selain ventilasi udara tadi untuk mengurangi bobot, dan juga ini dari jaring-jaring kayak gitu ya. Untuk bagian belakangnya ini juga sebenarnya sama, cuma dia nggak transparan, dia hanya dilapisi bagian dalamnya ini yang cukup lembut. Ini kayak material tekstil gitu, dan ini gue suka banget karena lembut banget. Dari material leathernya lembut, bagian interiornya juga lembut, dan juga bagian insole-nya ini juga insole-nya gue suka banget karena insole-nya dia insole yang menurut gue nggak terlalu empuk banget tapi tetap pas gitu, enak aja gitu. Nah untuk dari midsole-nya sendiri ini yang juga nggak kalah ya, nggak kalah dari sepatu-sepatu lainnya. Lunarlon ini adalah salah satu daya tarik tersendiri dari sepatu Lunar Gato ini. Midsole Lunarlon-nya ini bener-bener empuk dan juga seresponsif itu. Nah untuk bagian outsole-nya sendiri ini dia pakai rubber. Untuk bibir outsole-nya sini di bagian depannya dia sudah dijahit, dan ini tentu saja untuk durability dari sepatu ini, memperpanjang umur dari sepatu ini. Nah kekurangan daripada sepatu ini sebenarnya itu ada di bagian midsole. Ini juga menjadi apa ya, menjadi daya tarik tapi juga menjadi kelemahan, karena untuk bagian Lunarlon-nya ini banyak yang bilang ketika dia sudah kempes kenyamanannya sangat-sangat turun drastis. Dan juga untuk bagian outsole-nya ini juga traction-nya menurut gua agak kurang, apalagi ketika lu gunakan di lapangan yang berdebu. Kalau lu tahu Ricardinho itu dia kan identik dengan Lunar Gato ini ya, dan ketika dia main dia selalu membersihkan bagian outsole-nya ini. Kenapa? Karena yang pertama Ricardinho tahu bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Yang kedua, kalau dia suruh bersihin lapangan ya itu kan bukan tugas dia, makanya dia bersihinnya sepatunya aja. Nah alasan yang ketiga adalah karena ketika kita membersihkan bagian outsole-nya ini dengan keringat, maka otomatis ini akan bersih dan tractionnya itu kembali seperti semula, jadi nggak akan nge-slip. Kemudian gripnya juga akan berfungsi normal, dan itulah yang terjadi oleh Ricardinho yang kita lihat dari seorang Ricardinho. Untuk di bagian lainnya gue rasa ini udah standar banget, non marking, kemudian bagian pressure point-nya juga ada bagian sini. Dan untuk di Street Gato maupun Lunar Gato ini adalah salah satu sampel colorway-nya. Lu juga bisa banget ada di luar sana dengan colorway yang lainnya. Di antaranya Street Gato itu yang gue suka adalah yang warna hitam dipadukan dengan warna merah kalau nggak salah. Itu tampilannya enak banget dilihat. Jadi buat lu sekolah kemudian buat lu kerja itu wah, bisa dikombinasikan dengan outfit apapun. Nah untuk Lunar Gato sendiri ini juga opsi lainnya juga banyak banget, tinggal lu pilih aja. Tapi kedua sepatu ini dengan colorway ini sudah ada di Sporty ID. Buat lu yang mau lihat bisa klik link yang ada di deskripsi. Mungkin itu aja komparasi antara Street Gato dan juga Lunar Gato. Kesimpulannya, overall baik Street Gato maupun Lunar Gato ini sama-sama enak untuk dimainkan. Hanya untuk Street Gato sendiri ini diperuntukannya untuk lu yang suka lebih banyak main di jalanan, seperti streetwear kayak gitu ya, freestyler dan lain sebagainya. Anak pang juga boleh tuh, anak jalanan banget. Kemudian untuk Lunar Gato ini menjadi opsi yang sangat menarik dan juga terbaik ketika lu sering main di dalam ruangan. Mungkin itu aja, dan ya
itu yang bisa gue sampaikan tentang Street Gato dan juga Lunar Gato ini. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tetap di Sporty ID, Kiblat Sport Sang Juara.